Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi dengan NIM 210112124. Saya dan teman saya Tias Amalia dan juga Hayatun akan sedikit menjelaskan tentang bahasa Indonesia dengan berbagai ragamnya. Kami sendiri dari kelompok 3 jurusan Prodi PGMI Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, langsung saja kita mulai dari penting atau tidaknya bahasa Indonesia. Sebuah bahasa penting atau tidak dapat dilihat dari 3 kriteria. Yang pertama, jumlah penuturnya, di mana negara kita Indonesia ini memiliki jumlah penduduk yang kurang lebih 265 juta orang. Yang kedua, luas persebarannya. Luas persebaran ini dimulai dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di luar negeri seperti Brunei, Malaysia, Australia, Belanda, Rusia, dan Jepang, beberapa universitas di luar negeri membuka jurusan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, terpakainya bahasa itu dalam sarana ilmu, sastra, dan budaya. Yang selanjutnya ialah ragam bahasa Indonesia. 1. Ragam lisan dan tulis. Ragam lisan dan tulis berbeda. Perbedaannya ialah: 1. Ragam lisan menghendaki orang kedua, teman berbicara berada di depan pembicara, sedangkan ragam tulis tidak mengharuskan adanya teman bicara ada di depan. Yang kedua, dalam ragam lisan, unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, dan objek tidak selalu dinyatakan. Unsur-unsur tersebut juga dihilangkan. Hal ini disebabkan oleh bahasa yang digunakan. Dapat dibantu oleh gerak, mimik, pandangan, anggukan, atau intonasi. Yang ketiga, ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Sedangkan ragam tulis tidak terikat oleh situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang keempat, ragam lisan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang ragam baku dan tidak baku. Nah, ciri-ciri bahasa baku di Indonesia yaitu: 1. Memiliki kaedah atau aturan yang mantap, bisa dikatakan stabil. Yang kedua, diterima dan digunakan oleh masyarakat pemakai. Pengajarkan yang mengajarkan, karena ada kata pengajar yang mengajar. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu berkemampuan ilmiah. Yang dimaksud itu mampu mengungkapkan proses pemikiran yang kompleks seperti iftek. Yang keempat, efektif, yaitu sedikit mungkin bahasa yang digunakan dan sebanyak mungkin pesan yang dapat disampaikan. Nah, selanjutnya di sini adalah fungsi bahasa baku. Nah, ada beberapa fungsi bahasa baku, diantaranya yaitu: 1. Fungsi kealatan atau instrumental, yang dimana hakikat bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua adalah fungsi pemersatu, yaitu mengikat kebinekaan suku bangsa. Dan yang ketiga adalah fungsi penanda kepribadian, di mana fungsi penanda kepribadian ini menyatakan identitasnya sebagai orang Indonesia dan membedakannya dari bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, fungsi penambah wibawa, jika digunakan oleh kalangan masyarakat berpengaruh, jika dikaitkan juga dengan hasil teknologi yang modern dan unsur-unsur kebudayaan yang baru. Yang kelima, sebagai kerangka acuan atau frame of reference, tolak ukur yang disepakati bersama untuk menilai ketepatan penggunaan bahasa atau ragam bahasa. Juga berkaitan dengan penggunaan bahasa secara baik, yaitu penggunaan bahasa yang sesuai dengan situasinya. Nah, yang selanjutnya di sini adalah ragam baku tulis dan ragam baku lisan, di mana ragam baku tulis adalah ragam yang dapat dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah lainnya, atau mengacu pada EYD. Sedangkan ragam baku lisan adalah ragam yang dipakai dalam situasi resmi atau tidak dipengaruhi oleh logat atau dialek daerah lainnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan
sosial yang lebih kecil dalam masyarakat, atau ragam sosial dihubungkan juga dengan tinggi atau rendahnya status kemasyarakatan lingkungan sosial yang bersangkutan. Ragam baku nasional merupakan ragam sosial yang tinggi, sedangkan ragam baku daerah merupakan ragam sosial yang rendah. Kemudian ragam fungsional. Ragam fungsional disebut juga ragam profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja atau kegiatan tertentu lainnya, atau ragam fungsional menjelma sebagai bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan, teknologi, kedokteran, dan keagamaan. Kemudian pembahasan terakhir yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pengertian benar pada suatu kata atau suatu kalimat adalah pandangan yang diarahkan dari segi kaidah bahasa. Sebuah kalimat atau sebuah pembentukan kata yang dianggap benar apabila bentuk itu memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Contohnya, kuda makan rumput. Benar, secara struktur terdiri atas SPO dan dapat juga dimengerti dari segi makna. Kalimat tersebut dapat dibandingkan dengan kalimat rumput makan kuda. Benar dilihat dari struktur karena terdiri atas S, P, dan O. Akan tetapi dari segi makna, kalimat tersebut tidak mendukung makna yang baik. Aktivitas salah karena tidak memperlihatkan proses pembentukan yang benar menurut kaidah yang berlaku, yaitu tidak mengikuti kaidah penyerapan yang telah ditentukan. Contohnya aktivi menjadi aktivitas dan seterusnya. Pengertian baik pada suatu kata atau bentukan atau kalimat adalah pandangan yang diarahkan dari pilihan kata diksi. Kata mati, meninggal, wafat, gugur, tewas, mampus digunakan dengan baik atau sesuai dengan situasi pemakaiannya. Jadi bahasa yang benar adalah bahasa yang menerapkan kaidah dengan konsisten, sedangkan yang dimaksud dengan bahasa yang baik adalah bahasa yang mempunyai nilai rasa yang tepat dan sesuai dengan situasi pemakaiannya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.